Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi summa ila hadrati ikhwanihi min jamil anbiya'i wal mursalin والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والأولياء الله العارفين خصوصا إلى حضرة الشيخ الإمام أحمد تاج الدين ابن عطاء السكندري وأصوله وفروعه وأهل سلسلته شيء لله له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى حضرة والدينا ووالديكم ومشايخنا وأستاذنا وأستاذكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين ونشأ لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hadiyatul Fatihah khususan jamaah majelis ta'lim wa azal majelis bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها والنور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه wasallim. Selalu kita ingat rutin tiap saat menjemput hidayah merengkuh ilmu yang manfaat. Silaturahim keluarga dan sahabat, tambah ilmu dan rezeki semakin berkat. Semoga Allah selalu mencurahkan rahmat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bi wa dawaiha wa abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala wa sahbihi wa sallim. Edisi safari kita keliling ngaji Masjid Nur Mufrika, bergilir ke Musalla Al-Fatah, Masjid Muqimuddin, juga Zikrul Muqarrabin, Masjid Nurul Iman, tempatnya rungkut harapan, membawa misi dakwah, insya Allah istiqomah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa abiyatin wa nuril absar
absari wa biyatiha wa ala alihi wa sahbihi. Hidup di dunia hanya sementara, rayuannya bikin manusia lalai dan lupa, menumpuk harta dengan segala cara, subhat haram semua disingkat, yang penting kaya. Saat ajal tiba tinggal, penyesalan tiada tara. Allahumma salli ala sayyidina wa dawaiha wa afiyatil shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Manfaatkan waktu, janganlah termangu, nasib baik harus diburu karena umur terus berlalu. Mantapkan tekad untuk jauhi maksiat, luruskan niat untuk bertahan dalam taat. Di dunia bermartabat, bahagia di akhirat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma sya Allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya Allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya Allah ma kana min nikmatin fa min Allah. Bismillahi ma sya Allah la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Kaum muslimin dan muslimat jamaah rahimakumullah, ikuti suara saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi khairil asma. Bismillahi rabbil ardi was sama. Bismillahilladzi biyadihi shifa. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi summu walada. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi saybun fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran liman qala fi kitabihil karim wa huwa astaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan taj'aluna biha min ahlil ilmi zahiran wa batinan wa tahsyuruna bi ibadikas sholihin fi dunyaya wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil akhyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadil Mukhtar wa alihil adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdali wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana
innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin dan muslimat, Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Mukimuddin Perumahan Pesagra rahimakumullah. Alhamdulillah walhamdulillah summal alhamdulillah. Ungkapan dan ucapan puji syukur marilah senantiasa kita sampaikan, kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan anugerah karunia rahmat berupa hidayah dan taufiknya. Pagi ini kita bisa hadir di Baitullah, di Masjid Mukimuddin ini. Mudah-mudahan hadir dan pertemuan kita di tempat ini, di masjid ini, pertemuan yang dirahmati, diridhoi dan dibarokahi Allah. Amin. Shalawat dan salam semoga senantiasa tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Langsung ngaji. Pembelajaran kajian kitab Al-Hikam. Sekarang materinya nomor kajian 132. Nomor 132. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala muallif Syekh Al-Imam Ahmad Tajuddin Ibnu Athaillah radhiyallahu anhu. Mataliul anwari al-qulubu wal asrar. Mataliul anwar, tempat terbitnya berbagai macam cahaya ketuhanan atau cahaya ilahi atau nurullah. Al-qulubu wal asrar, yaitu ada di dalam hati manusia dan di dalam relung batin. Nah, ini ngajinya bahas materinya membahas masalah yaitu nurullah, cahaya Allah. Allah itu namanya dan sekaligus ya menjadi buktinya. Salah satu asmaul husna itu yaitu Yan-Nur, zat yang bercahaya. Nah, ini karena ngaji tasawuf, yang dimaksud cahaya ini apa? Dalam uraian syarah nanti mari kita resapi bersama-sama. Mataliul anwari al-qulubu wal asraru, tempat terbitnya cahaya ilahi, cahaya Allah, cahaya Tuhan itu ada di dalam hati. Wal asraru, dan di dalam renung batin. Asrar itu jamak dari sirri, artinya di kedalaman yang paling dalam. Di kedalaman yang paling dalam. Jero-jero ini paling jero ini jenenge sirri. Saya sudah pernah ya memberi ilustrasi sebuah analogi tentang memahami makna batin. Orang sering punya asumsi, biasa itu nek ngarani batin itu mesti nudingin nang ati. Betul? Karena hati ini memang tempat yaitu wilayah batinia. Wilayah rohani gitu loh. Di dalam hikam dikatakan hati itu memiliki beberapa yaitu sifat. Di antaranya ada hati itu yang terang, padang, bersinar. Ada hati itu yang gelap, yaitu pekat dan macam-macam. Nah, yang diterangkan ini hati yang padang, hati yang terang, karena munculnya nurullah, cahaya Allah. Kita sangat butuh dengan cahaya dari Allah. Nah, kata cahaya ini beberapa pensyarah memberikan makna, bisa dikatakan satu kekuatan atau power. Kalau saya bisa memaknai pasukan atau serdadu. Jadi orang perang itu kan sudah pasti mempersiapkan pasukan. Pasukan zahir
dapat dideteksi dengan cara-cara lahiriah, pasukan batin juga dapat dideteksi dengan cara-cara batiniah. Mari kita renungkan dulu kalam-kalam hikmah dari min ahlullah, orang-orang yang sudah kenal Allah, yang ditulis di dalam Syarah Kitab Hikam ini adalah serpian kalam-kalam hikmah muncul dari lesan dan hati yang bening, yang telah mendapatkan pencahayaan dari Allah. Bintang ilmu, bulan makrifat, dan matahari tauhid. Kalimatnya niki sampean gak iso ngrungokno sekilas, kudu dipikir. Bintang ilmu, bulan makrifat, dan matahari tauhid. Semuanya itu bersarang dan terbit hanya ada di dalam hati manusia. Hanya ada di dalam hati, di wilayah lain tidak bisa masuk. Makanya apa sih hebatnya manusia dibanding makhluk lain? Beberapa keterangan sehingga pernah mendengar, manusia itu makhluk yang paling misteri, di mana makhluk lain tidak bisa, yaitu ditempati tajalli Allah dengan hambanya, tapi manusia itu bisa. Di mana tempatnya untuk bisa tajalli dalam istilah tasawuf? Di dalam hati. Makanya aja guyonan perkara hati. Atiku nek waras, awak ya melok waras. Nek atiku lara, awake katut lara. Nek atiku seneng, organ tubuh lain ikut senang. Nek ati itu susah, organ tubuh yang lain ikut, berarti hati itu sensor. Nah, di dalam Syarah Hikam disebut bintang ilmu. Sesuatu itu kalau dilebeli bintang mesti ada nilai plus. Saya kok jadi ingat ada sekolah yang paling pinter disebut bintang pelajar. Bintang sesuatu yang istimewa. Bintang ilmu. Ilmu yang berbintang itu ilmu yang seperti apa? Sekarang banyak ilmu ini wakil tapi gak bintang plus. Bahkan sampai menjadi jenjang sebuah martabat kepangkatan di dalam institusi militer, itu kepangkatan pada puncak diukur dengan bintang. Kalau kita tahu jenderal itu bintang berapa? 4. Tapi kapan hari zamannya Pak Harto itu bintang 5. Bintang 5. Tapi itu masih kalah. Di suatu komunitas organisasi bintang 9. Tambah lebih. Makanya saya pikir itu hanya label-label aja lah ya. Ya di depan Allah itu gak kenal bintang-bintangan. Bintang ilmu, bulan makrifat, matahari tauhid. Ini paralel. Ilmu yang tidak bisa menggali kemakrifatan, tidak bisa memunculkan tauhid, gagal. Jeduka pinter ilmu nek wong, tetapi ilmunya tidak masuk label berbintang. Bayangkan satu ilustrasi bulan bercahaya. Cahaya kan urut, bintang, bulan, matahari. Paling puncak sumber cahaya itu yang mana? Matahari. Matahari memberikan yang namanya cahaya, muncullah yang namanya bulan bercahaya. Muncullah berbagai macam bintang atau galaksi yang bercahaya. Jadi sampean kudu pada puncak akhirnya ini kita harus mengarah kepada namanya matahari tauhid. Nah, wong beragama itu kalau tidak ngerti tauhid pasti kesasar. Nah sekarang ini jarang orang ngaji ilmu tauhid itu jarang. Makanya menghamba kepada makhluk dikiranya menghamba kepada Allah.
karena tidak ngerti ilmu tauhid. Hikam ini resapannya merupakan yaitu ilmu tauhid. Jejekno keyakinan, menguatkan iman. Itu tauhid. Asy-Syaikh Abdul Hasan Ali As-Sadzili qaddasallahu sirrahu. Ini salah satu yaitu walinya Allah, wali kutub. Ia mengatakan, andaikan Allah membuka yaitu penerangan nur cahaya seseorang mukmin yang berbuat dosa, niscaya memenuhi antara langit dan bumi. Maka bagaimanakah dengan nur cahaya seorang mukmin yang taat? Ini hukum korelasi. Seandainya orang itu dibuka hatinya oleh Allah, di saat ia itu maksiat mendapatkan cahaya dari Allah, cahayanya cukup menerangi bayangkan sing maksiat kalau kena cahayanya Allah, saya katakan tadi itu yaitu cahaya Tuhan atau power kekuatan dari Allah, jagat semesta ikut percaya. Apalagi kalau cahaya itu masuk ke dalam hatinya orang yang taat. Si maksiat apa mana? Inilah letak kelebihannya hati tempat menyimpan. Apakah itu kedurhakaan atau ketaatan? Tapi ketika dilewati oleh yang namanya nurullah, cahaya Allah, maka menjadi tertutup semuanya. Maka ini jenengan pernah mendengarkan kisah-kisah manusia yang diberi oleh Allah futuh, hatinya buka, biyani nakal, wis tuwa dadi wahbi. Ngalang-alano ket mulai 6 sampai tua apit. Kisah-kisah orang-orang yang kenal Allah itu diawali dengan bergelimang dunia salah, dunia dosa. Nek wis ngeten iki dadi wong iku aja ngremehno wong. Sapa sing diremehno pada akhirnya jadi mutiara. Ngaji kami manjani apa? Menyibak mutiara dalam kehidupan. Sama dengan kitab Abarul Ma'arif. Iku nggih menyibak mutiara kehidupan. Lah umur-umur wis tuwek-tuwek ngeten iki. Munggo ono sing penting golek mutiara. Ya kali ngeten iki umur wis tuwa ngeten iki ya, mangan gak usah akeh-akeh tapi bergizi. Aja ngene, wis tuwek mangani akeh gak bergizi. Nah, ilmu itu ada yang ibaratnya analogi makanan bergizi. Apa itu? Ilmu hikmah. Al-hikmah itu dari dalam hikam. Maka bagaimanakah dengan cahaya Allah yang masuk ke dalam hatinya orang yang beriman? Tentunya akan lebih kuat pengaruhnya di dalam mengenal Allah. Ini. Selanjutnya dikatakan dalam Syarh Hikam, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan salah satu hadis qudsi ini. Qala azza wa jalla, lam yasa'ni ardi wala samai walakin wasi'ani qalbu abdil mu'min. Tidak cukup untukku, katanya Allah, langit dan bumiku, tetapi yang mampu atau yang cukup bagiku hanyalah hati hambaku yang beriman. Jadi saya katakan dalam cerita Allah, Nabi Musa kepingin ketemu Allah, maksudnya tajalli dengan Allah langsung, nazar ndelok pangeran ketok langsung. Padahal kita kan sudah diajari dalam agama kita itu liko ketemu Allah langsung itu tidak di sini, nanti di yaumul jaza di surga. Nah sekarang ini ketemunya itu dengan mata batin, bukan mata batin. Nah sekarang kan gini, mata batin itu resapannya makna itu apa toh? Yang paling gampang itu adalah menghidupkan perasaan. Karena kita ini seringkali digoda dengan kenakalan pikiran. Kita tidak pernah merawat namanya kejernihan perasaan. Bahagia itu menempel pada rasa,
bukan pada pikir. Monggo direnangkan iki. Wong seneng iku nempleke pada rasa, bukan pada rasio. Tetapi rasio, akal, pikiran bisa mensupport rasa. Makanya enten wong ku nek pikirane banter, perasaane iku peka, hidupnya ini berhikmah. Pikirane banter. Jadi kalau ngaji ku nyawaut terus. Istilahnya apa ku jenenge? IQ tinggi. Nah, itu pun tidak menjamin, akan menjadi jaminan kalau wadah senangnya ini sudah disiapkan. Ya perasaan ini. Makanya ada orang, aku kalau melu jamaah masjid itu seneng banget. Kesannya bahwa Allah itu hadir di dalam rasanya itu. Makanya kan Nabi ngomong, tidak cukup Allah dalam hadis qudsi, langit dan bumi untuk tempat wadah pertemuanku dengan makhlukku, kecuali hanya hatinya orang beriman yang mampu mewadahi. Nabi Musa kan pernah minta dipertemukan dengan Allah, lalu cari tempat untuk pertemuan. Yang saya terangkan dulu, di mana bumi semuanya ciptaan Allah ini diminta siapa yang berani memfasilitasi. Enggak ono tatak kuwape kono gunung-gunung nyaut di daerah Timur Tengah. Ono gunung situ kagel meneng ae gunung. Iki pembelajaran hikmah. Uang sing kakean omong, istilah bahasa mesek kakean bacot gitu ya. Orang demikian tidak punya makna. Dari arek Surabaya kakean gedabrus. Makanya kalau orang itu diam, kekurangannya tidak ketahuan. Tapi dalam konteks tertentu ya ojo meneng ae. Nah, itu tambah kaono manfaate. Akhirnya ada satu gunung yang dia diam lalu ditanya oleh Allah ini dalam bahasa kiasan. Pasti ini gak takut, Gusti Allah wis ngerti supaya bisa menjadi pembelajaran. Kenapa kamu kok tidak ngajung tempat untuk terjadi pertemuanku dengan makhlukku Nabi Musa? Bagaimana aku akan memberitahu ya Allah, wong engkau lebih tahu daripada ciptaan. Nah, ini kepada Allahu wa Rasuluhu alam. Uangku nek sing takon sampai sing takoni luwe ngerti sing takon, maka sing ditakoni gak wani jawab, soale wis ngerti sing. Tadi ojo sembarang pertanyaan dijawab ya. Kadang-kala bisa jadi yang tanya itu bukan ingin tahu, ingin ngetes. Karena itulah saya ngaji tasawuf itu saya pernah diajarin salah guru saya. Jangan banyak bertanya, tapi jalani saja. Nek bahasa hikam mengalir dalam takdir. Lho aku lah kepintakon. Lah kok keterangan iku njawab ngene kok. Wis gak sida takon aku. Iku cirinya ngaji hikmah atau ngaji yaitu tasawuf, ngaji hakikat. Akhirnya gunung itu dipilih oleh Allah untuk tajalli, namanya Gunung Tursina. Di Quran ditulis dalam surah At-Tin, Wattini wazzaitun waturi sinin. Si milik Allah. Lah apa hikmah yang diambil dari peristiwa ini? Allah lebih menyukai orang yang tawadhu daripada yang takabur. Karena apa? Hakikat standar makhluk itu tawadhu, gak boleh takabur. Innallaha la yuhibbul mutakabbiri. Nah, wong nek sombong iku Gusti Allah gak seneng. Malaikat yo gak seneng. Menungso gak seneng. Pokoke gak seneng kabeh. Kadang-kadang sombong nempel tergantung. Nah, biasanya sombong nempel pada kelebihan, tidak ada sombong menempel pada kekurangan. Wong soge kelebihan itu nyenake, sombong karena sugine. Wong pinter merasa punya ilmu banyak, sombong karena ilmunya. Sampai yang namanya wong ahli ibadah, sombong karena merasa ibadahnya lebih dari yang saya istilahkan level bin kalau. Jadi
Sumbung sing paling wangel tambahan iku sumbung ibadah. Makanya jenengan wis melok ngaji hikam, melok jamaah wis gak usah sumbung-sumbung. Wis melok ngene. Jangan merasa kita sok suci. Merasa sok suci itu salah. Karena tidak ada manusia yang suci. Semuanya masih ada khilaf, ada kelemahan. Mari kita lanjutkan syarah hikam mengatakan. Kosongkan hatimu dari selainnya. Yang dimaksudnya ini siapa? Allah. Makanya dalam ngaji tasawuf ada istilah sowong. Sowong itu ruang kosong. Hati itu diibaratkan ruang dan tidak ada sesuatunya, belum kosong. Kosongkanlah hatimu dari selainnya. Berarti yang boleh dan harus ada hanya Allah. Maka hatimu akan dipenuhi olehnya. Maka hatimu akan dipenuhi olehnya. Dunia adalah tabir yang membayang-bayangi cahayanya. Tabir itu tutup. Semakin banyak warna dunia masuk ke hati, semakin tertutup cahaya Allah. Ayo, coba jenengan ati ki 24 jam dileboni semua barang kali. Allah lo gak mlebu. Bagaimana ia akan menikmati zikir? Wong zikir itu tempatnya di hati. Sementara hatinya sudah penuh dengan isi yang selain Allah. Makanya itu lur jamaah. Sembarang kali jadi lebono hati, ngare hati ini sesek. Ono masalah titik ini wis dilebon hati. Melaku ndak embong, gak disapa wong ngene dilebon hati. Akhirnya hati ini sesek. Gak perlu kita itu selalu menyimpulkan negatif. Karena belum tahu juga apa betul negatif atau tidak. Nah sehingga rai bermasalah itu gampang menyimpulkan, ternyata salah kesimpulan. Oh, enggak. Makanya rumah tangga niku ngeten nggih. Iki pembelajaran karena banyak sekarang contoh. Ana wong wedok gak iso ngerti dadi wong wedok. Ana wong lanang gak ngerti iso dadi Quran. Akhirnya campur gak karu-karuan. Misalnya rumah tangga, nek ono suami istri asalnya cair biasa. Kemudian kok lapo kok mali bojoku kok meneng ae. Kok gak ngomong. Sampai ojo gampang-gampang nyimpulno, tapi juga jangan diremehkan. Siapa tahu ini tanzir, ini peringatan. Cara ngelingnoe ambek dineng, ngerti dineng. Makanya dulu ada Aisyah Sayyidatina Fatimah Az-Zahra itu semalaman ia ku dineng ambek bojone Sayyidina Ali. Ia sedih sekali. Sing lanang gak gelem ngomong, meneng ae. Akhirnya pagi hari ia lapor sama abahnya, sama Rasulullah. Apa katanya? Andaikan suamimu Fatimah, ia tidak kembali bisa cair lagi dengan kamu, mau bicara, kamu mati, aku tidak mau mensolati kamu. Wah saya kira enggak. Dineng bojot gak direken, dimbarno, diremenno. Ada nasihat dengan ucapan, ada nasihat dengan diam. Sak goblok, wong paling goblok. Wong dineng bojone gak ngerti. Sampeyan kudu sedih, astagfirullahaladzim. Apa Pak salahku Pak kok sampai sampean kaya gak komunikasi sama aku. Ya wis pikirin dhewe. Mosok wis padha tuwek iku adik dhewe. Ngeten iki sampean kudu belajar rumah tangga itu. Sekarang ini enggak. Cangkeme nyocros. Gak ngerti lawan bicaranya sedang tersinggung. Hati-hati. Catune badan karena bacokan pedang masih bisa disembuhkan. Catune ati karena tertusuk perasaan sulit untuk dikembalikan. Kecuali hati yang lapang, hati yang jembar,
hati yang bening, hati yang diberi nurullah, cahaya Allah. Bayang-bayang inilah yang seringkali menjadi kabut yang menutupi kesadaran. Menutupi kesadaran. Monggo. Lah iya. Kok ya dadi wong gak sadar-sadar karena tertutup kabut bayang-bayang itu tadi. Apakah bayang yang menutupi itu? Jawabannya tadi sudah ada. Selain Allah masuk ke dalam. Maka itu yang niku nggih sak sibuk-sibuk nyambut kae, aja nyambut terus. Ambek lereno, tafakur. Uberen donya sampai pucuke donya. Nek durung jatahmu ya gak bakal kena. Masya kon itu biasa saja asal hatimu tetap yaitu bertangguh kepada Allah. Bertauhid itu namanya disebut dalam istilah hikam yaitu apa dulu itu? Bersandar, iktimad. Maka ketika datang namanya kehendak Allah pasti akan mendatangi. Enak wong ngaji tasawuf itu. Gak perlu ngoyo-ngoyo, gak perlu ngoso-ngoso urip iku. Dijalani dan dinikmati. Ada istilah bahasa hikmah ini. Jangan kau membayangkan sesuatu yang belum ada di tangan, tetapi nikmatilah yang sudah kepegang tangan. Barang sing durung kecekel terlalu dibayang-bayangno. Hidupmu dalam bayangan, yang sudah kepegang itu nikmati. Karenanya maka tidak perlu kita itu bicara muluk-muluk kalau memang kita tidak bisa muluk. Ya realistis saja. Ya si jalannya lho Bu. Engko nek waktune lah nang Allah ditoto. Iku lho wong ati jembar. Saya garang orang begini diakal. Gara-gara ana istilah kata rekayasa itu namanya akal-nakal. Gak mau takzim, gak mau yaitu menghormat kepada sang pemilik, diutak-utek. Akhirnya wis kadung kendel syariat hukum diotak-atik. Maka istilah ilmu otak-atik gathuk, ngoten lho. Makanya jangan jadi akal yang nakal. Karenanya maka sucikanlah hati dari kecenderungan agar matahari kesadaran bisa terbit dari sana. Matahari kesadaran. Bahasa hikam itu bahasa apa ya? Sastranya. Matahari kesadaran. Lah masya bintangi gelap, bulannya tidak terang tapi mataharinya muncul, maka bintang bulan menjadi terang kembali. Dikatakan dalam hikam, sucikanlah hati dari kecenderungan agar matahari kesadaran bisa terbit darinya. Lalu biarkan cahaya itu menyinarimu dalam setiap gerak dan diammu. Biarkan cahaya itu menerangimu dalam setiap gerak dan diammu. Yang dimaksud yaitu cahaya yang menerangimu dalam gerak dan diam itu apa? Yaitu hidayah Allah. Makanya sebagian besar memberitahu hati itu kalau akan jadi baik melalui proses 3 langkah. Saya sudah ngomong beberapa model cara merangkan. Kalau saya cenderung ini, pertama yaitu hati yang terang. Hati terang itu dimaknai yaitu hati yang bisa merubah suasana. Wong jenenge terang. Aku lho ngundang ning ngarepe dampar atau meja ya, ngaji. Nanti bisa berubah saya karena saya tahu bisa terang, bisa melihat. Merubah suasana. Yang dulu males ibadah berubah menjadi giat. Ini cara pertama melangkah untuk menyinari hati. Ayo Bu nang budal Bu, nang masjid. Iki wis krungu mari azan juga telah. Iki wis ketok atine padang iki. Tapi demikian ini masih belum menjadi sukses. Masuk wilayah kedua. Bisa mengikat nafsu, memenangkan iman. Namanya yaitu yang disebut nur iqbal. Cahaya yang menjadikan orang itu bebas. Nomor 1 nur intibah.
cahaya yang bisa merubah suasana. Nah jenenge Iqbal wis bebas. Masih kon tekan ya gak merasa tertekan. Masih kon ancam ya tidak merasa terancam. Coba renungkan. Di dunia itu kan ekstalasi internasional. Itu kaya duline arek cilik. Perang antara Rusia dan Ukraina ini kan kalau nek ningali kaya arek cilik tukaran. Dolek bolo dhewe iki. Nggih napa nggih? Dolek bolo-boloan. Sampai Rusia itu katanya diancam dengan apa? Yaitu ekonomi. Uang itu mesti ini. Salah satu sifat jeleknya menungso. Mengancam itu mesti masalah kebutuhan materi. Kon macam-macam tak pecat ke pabrik ini. Kon nanti kakek model tak kei kesempatan. Jadi manusia itu nek sing ngene, gak iso merdeka. Hidup tergantung dengan benda. Selama manusia masih menghamba kepada benda, ia tidak bisa bertauhid kepada Allah. Makanya kula eling wong hebat kudu tutuk wong sing awake gedhe, pikirane maju, sekolah dukur duduk orang yang bebas, tidak terjerat oleh dekapan nafsu. Lah sing nomor 3 niki sing puncake hikam. Namanya Nur Wisol, cahaya Allah yang mengantarkan namanya yaitu connect hati kepada sang pemilik. Jenenge napa niku? Khusyuk. Jenenge napa iku? Makrifat. Dadi wong nek wis ati niku nyambung pangeran terus gak kena diterangno pakai bahasa. Saking indah dan nikmatnya. Ada orang menikmati sedang ibadah dinikmati. Ngono ngaji gak ngene ilmune tok menikmati ngaji. Barang nikmat itu masuk wilayah perasaan. Alhamdulillah, aku tambah tua saiki kalau kurung ngaji-ngaji hatiku dadi adem, dinikmati. Nah, sekarang ini kan hidup ini fasilitasnya lengkap tapi tidak pernah merasakan nikmat. Ya nuwun sewu. Makanya setelah ngaji hikam jangan tergiur dengan namanya yaitu glamornya dunia, karena dunia ini adalah mataul ghurur. Nek sampean pun paham insyaallah bagus. Lalu biarkan cahaya itu menyinarimu dalam setiap gerak dan diammu. Semakin terang cahaya dalam hatimu, semakin benderang hamparan yang bisa engkau lihat. Lalu apakah engkau masih mungkin hidupmu tersesat sepanjang hatimu tidak lagi merasa peka? Bagaimana akan tertutup? Tutupnya sudah hilang. Lah, bagaimana cara untuk mencikap tutup ini supaya tidak menutupi? Karena itu kosongkan hatimu dari selain Allah. Terus ya napa Ustaz prakteknya? Yang ini ae, nek gak ono urusane ambek masalah ini Gusti Allah, masalah ubudiyah, gak perlu dipikir metenteng-metenteng. Cek serius masalah ngene sampai dadekno gak iso turu. Tapi kalau masalah ubudiyah dipikir sampai metenteng. Ya apa mosok sembahyang kok dilemek yang ngene tok. Kapan aku iso salat sing iso tajalli nang Allah sing iso khusyuk. Nah iku dipikir metenteng. Masalah penggawean dipikir sampai nyambet gawe gak nyambet gawe menungso iku nang Allah didumi jatah dhewe-dhewe. Cuma sing nyambet gawe ini bisa cara menjemput jatah. Lah sing gak nyambet gawe itu kadangkala menunggu didatangi jatah. Pasif sampai aktif itu kan beda. Pasti menang sing aktif. Maka dengan Quran fa iza jadi salatu fantasiru fil ardi wabtahu min fadlillah. Apabila kamu sudah selesai melakukan ibadah, bertebaranlah di atas bumi untuk mencari mari semai subuh. Sana ini bukan ya kan hari Rabu ya. Mari ya sampai sing kerja. Itu masuk wilayah ikhtiar saja. Gak usah medendeng. Saking medendengi malah ngaji subuh. Bala-balik ndelok jam ae wedi ngarjoy kelat.
Sampeyan wis gak adil nang Gusti Allah peleke-peleke, tapi urusan penggaweane serius gak karu-karuan. Telat jamaah gak pernah ketakutan, telat kerja takut dengan atasan. Betul? Enggak adil ngono kok. Nggone ana tiyang niku. Nek wis dikomati kok sikait melaku niku termasuk wong sembrono niku. Dados ana apa Ustaz umat kula tebe, nek tebe budale rada karep wis budal awal Ustaz tapi yo telat ae. Ana ngene hadis ana wong kepingin jamaah iku gak sampe telat akhire dheweke tumpah didol tuku omah pinggir masjid dari Kanjeng Nabi. Sing gare budal dekat itu bukan jarak tapi lah kok pinggir masjid tambah gak tahu. Jadi duduk jarak teritorial, tapi jarak rasa yang nyambung. Nuwun sewu. Berkah silaturahim itu lho. Kanca luar kota diparani, tanggane dhewe. Paham? Duwe gawe undangan keseper mana dadak sair dikak katut. Enten. Lapo lho kok gak ono kata kampung sare kampung wis biasa ketemu wis gak tak undang lho ketemu tambah gak diundang malah sing padha iki wong gak paham iki yang semakin intens dekat seringkali itu komunikasi tidak diperhatikan yang hanya kepentingan-kepentingan yang bersifat primordial sesaat diperhatikan iki jenenge wong tertutup mata batinnya. Terakhir, berilah hatimu nutrisi yang benar agar kejernihannya tidak tercemar. Tercemar itu polusi. Berikanlah hatimu dengan nutrisi yang benar. Sekarang tanya, apa nutrisinya hati? Apa? Nutrisinya kalbu apa? Nutrisi kan panganan. Apa? Zikrullah. Maka ini gak ono ibadah nungguli ketinggiannya zikrullah. Lah zikrullah ku mboten wiritan, bacaan kalimat mboten namun niku. Memfungsikan namanya amanat, ingat kepada yang memberi amanat itu namanya zikrullah. Contoh, duwe meripat kok dijak ngali maca Quran, berarti meripat iki gelem dijak zikir nang Gusti. Duwe mulut kok gelem dijak ngomong sing api-api. Berarti mulut iki memunculkan ingat kepada sang pemberi mulut, yaitu Allah. Tapi makna zikir itu cakupannya sangat luas sekali. Makanya dikatakan tak akan pernah ada ibadah menandingi ketinggian yaitu zikir kepada Allah. Di hikam dikatakan, berilah hatimu nutrisi yang benar agar kejernihannya tidak tercemar atau terpolusi. Mudah-mudahan umur tambah tua, hati kita tambah jernih. Amin. Dengan kejernihan hati bersemayamlah yang namanya ilmu hikmah dan makrifat kepada Allah, dan semoga Allah menolong kita semuanya. Al-Fatihah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiq li amalan maqbulan wa bli rizqan wasi'an wa tub alaina taubatan nasuha. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal hadaya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka imanan daima wa nas'aluka qalban khashi'a wa nas'aluka ilman nafi'a wa nas'aluka yaqinan shadiqa wa nas'aluka dinan qayyima wa nas'aluka al-afiyata min kulli baliyah wa nas'aluka tamamal afiyah wa nas'aluka dawamal afiyah wa nas'aluka syukran alal afiyah wa nas'aluka ghina 'anil nas.
Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa nal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna la nakunanna khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.